Saudara-saudara, kamu tahu di Libanon, orang-orang Libanon kalau ngerayain Maulid, kalau kita kan pakai petasan, orang Libanon nggak pakai petasan. Tahu pakai apa? Pakai senjata. Ditembakkan ke atas. Setiap Maulid, setiap Rabiul Awal. Nah, di Libanon kan banyak juga orang Kristen. Satu waktu ketika mereka lagi menembakkan senjata ke atas, ada peluru yang nyasar. Itu peluru nyasar di kepala seorang anak kecil yang beragama Kristen. Bapak ibunya agama Kristen. Nyasar itu peluru. Dibawa ke rumah sakit Libanon. Rumah sakit Libanon nggak terima karena ini peluru udah hampir nembus otak. Dibawa ke Amerika. Dokter semua angkat tangan. Ini anak udah koma, udah nggak sadar. Dokter panggil gini ibunya, ibu sih. Ini anaknya ibu. Beberapa jam lagi pasti dia meninggal. Akhirnya ini ibu teriak, "Dari Muhammad, coba kamu lihat kelakuan umat kamu. Umat kamu ngerayain Maulid, mereka tembakkan senjata ke atas sehingga pelurunya nyasar di kepala anak saya yang tidak berdosa. Tanggung jawab kamu, wahai Muhammad." Saya bilang terus. Akhirnya dia masuk ke ruangan anaknya, pengen lihat anaknya untuk terakhir kali. Ketika dia baru buka pintu, kaget dia, saudara-saudara. Dia lihat anaknya bangun, bekas luka tembakannya hilang. Anaknya bilang, ibu, jangan suruh itu orang keluar, tutup pintu itu. Jangan biarkan dia keluar. Siapa? Itu tadi Muhammad datang ke sini, dia usap saya punya kepala. Akhirnya itu ibu masuk Islam, dokter yang lihat masuk Islam, semua yang melihat kejadian tersebut masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad akan selalu ada, saudara-saudara. Cuma dalam kitabnya Abu Yamaliki dijelaskan bisa juga Nabi Muhammad nggak hadir. Walaupun kamu baca Maulid, Nabi nggak hadir. Kok bisa? Jikalau di dalam peringatan Maulid ada hal-hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Pertama, ikhtilat. Tahu ikhtilat? Ikhtilat itu bercampur laki perempuan tanpa pemisah, tanpa ada penghalang. Nabi Muhammad gak bakal hadir. Jadi besok-besok kalau mau bikin Maulid, pakai kain segini aja nih. Kain segini halangin laki-laki, perempuan-perempuan. Kecuali yang hadir jutaan orang, kayak 212 yang hadir jutaan orang, gak bisa lagi diatur. Nah itu utur itu. Tapi selama masih bisa diatur, laki-laki, perempuan-perempuan diatur, ada Nabi Muhammad hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi baca Maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngebul, ngerokok. Lagi baca Maulid ngerokok. Nabi Muhammad gak bakal hadir. Saya juga perokok, cuma ada saatnya, ada waktunya. Jangan ngebul mulu kayak knalpot. Saya merokok, saya ada saatnya, ada tempatnya, ada waktunya. Jangan pas lagi baca Maulid, selesai Maulid kamu mau rokok kayak mau apa, gak ada masalah. Yang penting baca Maulid itu udah selesai. Kalau lagi baca Maulid kamu pengen merokok, masuk ke dalam rumah, tutup. Jangan sampai hanya gara-gara satu congor yang merokok semua orang gak dapat berkah dari Muhammad gak harus. Kamu tahu dalam kitab diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika ditarif, beliau adalah memiliki maqam tingkatan kewalian yang sangat tinggi. Tingkat wali yang paling tinggi di atas wali kutub tahu apa? Yaitu seorang wali yang berjumpa dengan Nabi Muhammad yang total dalam keadaan terjaga. Itu adalah maqam wali yang paling tinggi. Habib Ali mendapatkan itu maqam di umur 10 tahun, saudara-saudara. Nah, satu waktu di jalanan Karim, beliau melihat Nabi Muhammad itu masuk ke rumah satu orang. Baru nyampe pintu, Nabi Muhammad keluar lagi. Habib Ali tanya, ya Rasulullah. Jadi yang dilihat tuh ruhnya Nabi. Ya Rasulullah, tadi aku lihat kamu mau masuk ke rumah itu orang, tapi kamu keluar lagi. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, aku mau masuk karena di situ sedang dibacakan Maulid. Tapi tidak jadi aku masuk, aku keluar lagi karena ada yang bawa tembakau. Bawa doang itu. Nabi gak hadir, apalagi dihisap. Jangankan kita, anak cucunya saja bawa rokok gak ditengok. Kamu tahu, ada satu wali sedang bersiarah di hadapan kubur Nabi Muhammad. Ketika dia lagi siarah, sadar ini, dia lihat Nabi lagi mondar mandir. Dia bilang, ya Rasulullah,
kamu ini kayaknya sedang kehilangan sesuatu. Iya, kata Rasulullah, aku pengen nemuin cucuku tuh yang di samping tiang. Terus kenapa tidak kamu temui ya Rasulullah? Aku nggak bisa temui dia karena di kantongnya ada tembakau. Cucunya nggak ditemui, kamu siapanya? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, rokok itu para ulama beda pendapat. Karena saya juga merokok, jadi ambil yang hukum makruhnya aja. Sebab saya juga rokok. Ada di kitab Raf'ul Istibab nama kitabnya. Kalau Wahabi jelas haram rokok, Wahabi. Nah saudara-saudara, haram itu ada dua. Ada haram li dzatihi, ada haram bi hukmihi. Ada haram karena zat, ada haram karena hukum. Haram karena zat, anjing, babi, khamr, darah, kecuali darahnya Nabi Muhammad. Ada karena hukum, ini zatnya halal, ini air putih. Hukum meminumnya bisa jadi haram. Kenapa? Kalau ini air putih didapat dari mencuri, walaupun zatnya halal, hukum meminumnya adalah haram. Kenapa? Karena didapatkan dari cara yang haram. Begitu juga rokok. Rokok bisa jadi haram, bisa jadi haram. Apa yang mengharamkan? Waktu, tempat, keadaan. Pertama waktu, lagi baca maulid, ngerokok, haram. Lagi pikiran sambil rokok, haram. Yang kedua, keadaan, lagi merokok di samping ada ibu-ibu bawa bayi, apa bisa menyakiti itu ibu sama bayinya? Pada saat itu rokok haram. Pada saat itu, tidak pada tempat, tidak pada saat yang lain. Yang ketiga, tempat, rokok dalam masjid. Ini goblok, masjid tempat sholat, bukan tempat merokok. Bahkan ustaz, banyak para ustaz merokok dalam masjid. Banyak. Cari kalau ada kitab yang menghalalkan merokok dalam masjid, saya cium kakinya. Tidak ada. Jangankan ngerokok, ngiler dalam masjid aja haram, apalagi merokok. Kamu tahu Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsauri itu lakofnya beliau, artinya banteng. Nisbat Ats-Tsauri itu dari apa? Penyandaran lakof banteng itu, gelar banteng. Beliau pernah masuk masjid, mendahulukan kaki kiri. Tiba-tiba terdengar suara, ya Tsaur qadimul yumna. Hei banteng, dahulukan kaki kananmu. Ditegur karena tidak punya adab sama masjid. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, satu waktu beliau melakukan rihlah, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmunya Allah. Pengen ketemu sama satu ulama yang pinter banget. Nah dia datang pengen belajar. Ketika udah ketemu nggak jadi, beliau pulang lagi. Orang-orang nanya, ya Abu Yazid, kamu melakukan perjalanan berbulan-bulan cuma pengen belajar, pas udah ketemu kenapa gak jadi belajar? Kata Abu Yazid, iya, aku lihat tadi ini orang ngeludah arahnya ke masjid. Bukan ngeludahin masjid, bukan. Ini masjid, dia ngeludahnya ke sana. Harusnya kan ke sini aja, bisa aja dia ngeludah ke kiri. Tapi ini enggak, itu masjid, dia ngeludah arahnya ke masjid. Sama masjid aja gak punya adab, bagaimana sama yang punya masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.